Rekan-rekan Sesnot, pada video kali ini saya mencoba untuk melanjutkan cerita tentang atau catatan tentang gempa yang terjadi di Ruteng pada 21 dan 22 Februari 2022. Tadi malam saya sudah mencoba untuk membuat catatan gempa yang terjadi di Ruteng 5,8, kemudian disusul oleh gempa 5,1, dan pada pagi ini di Ruteng terjadi lagi 3 gempa. Kalau kita lihat di sini berdasarkan informasi dari BMKG, tercatat ini gempa yang tadi malam pukul 19 dan pukul 20, 5,8 dan 5,1. Kemudian terjadi kembali 5,4 pukul 23, kemudian dini hari pukul 01 lebih 16 menit 5,1, dan pukul 5 lebih 15 menit terjadi lagi 5,0. Ini sebuah rangkaian gempa yang terjadi secara beruntun di Ruteng, dan kalau kita coba lihat dari informasi lebih lanjut dari BMKG, ini adalah merupakan rangkaian gempa yang terjadi di Ruteng di wilayah Flores. Ini gempa yang pertama 5,7. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di sini ada berapa gempa sebelumnya gitu ya. Ini gempa-gempa kecil sebelumnya 4,2, 4,1. Ini bisa jadi sebagai foreshock. 3,9. Kemudian ini gempa yang signifikan terasa 5,7. Kemudian disusul 5,2. Sebelumnya ada 4,0. Kemudian disusul oleh sejumlah gempa, termasuk gempa 5,2 dan gempa 4,9 yang relatif besar. Dan sampai saya buat catatan ini ada 2 gempa 4,9 dan 4,8. Kalau kita coba lihat dari mekanisme fokus gempa ini, saya coba masuk ke bagian lebih dalam atau informasi lebih lanjut dari gempa yang terjadi di Ruteng. Ini posisi gempanya. Posisi gempanya itu yang diperlihatkan oleh tanda ada seperti alert gitu ya, tanda bahaya. Nah, ini posisi atau vokal mekanisme atau mekanisme fokus yang memberikan pemahaman kepada kita tentang apa sih yang memicu dari gempa ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa gempa yang terjadi di Ruteng itu terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik. Nah, kalau kita lihat sesar naik itu sendiri, ini posisi gempanya, dan di bagian utara itu ada yang kita kenal dengan Flores Beactras yang memberikan tekanan dari arah utara, kemudian dari bagian kepulauan Flores atau Nusa Tenggara Timur juga memberikan istilahnya reaksi gitu ya. Dan kita pahami di sini ada sebuah aktivitas kompresi di sana yang tentunya akan menimbulkan tekanan, dan tekanan tersebut akan mempengaruhi batuan, dan batuan itu akan rilis dalam bentuk energi gempa karena dia tidak sanggup menahan tekanan yang diberikan oleh bagian utara dari Flores, atau terjadi semacam akumulasi energi di sana. Nah, kalau kita lihat dari vokal mekanisme ini ada seperti gini ya, ada tekanan secara kompresi dari bagian utara dan juga di bagian selatan yang mempertahankan gaya yang diberikan di bagian utara. Nah, ini sedikit tentang gambaran ini. Kalau kita lihat dari telegram BMKG, ini telegram BMKG terakhir dirilis pukul 5.15. 5,0 terjadi di Ruteng Manggarai, Nusa Tenggara Timur, kedalaman 10 km. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari informasi sebelumnya, memperlihatkan bahwa gempa yang terjadi di Ruteng itu terjadi pada kedalaman 33 km.
masih masuk akal. Dan ya, masuk akal ini bahwa gempa terpicu oleh adanya aktivitas Flores B. actras. Ini di BMKG menyebutkan adanya Flores B. actras. Jadi ada sebuah struktur di bagian utara Flores yang memicu terjadinya gempa di Ruteng. Flores B. actras inilah yang ditandai sebagai Flores B. actras, dan ini posisi gempanya. Jika kita lihat dari sumbernya USGS, ini sumbernya USGS, kita lihat posisi gempa yang terjadi di Ruteng. Ini rangkaian gempa yang terjadi di Ruteng 5,8, kemudian 5,3, 4,4, 4,8, 5,5 terjadi pada pukul 23 tadi malam, kemudian 4,8, 4,7, 4,8, dan pukul 5:15 terjadi 4,9. BMKG menyebutkan 10 km kedalamannya. Tapi saya lebih sepakat dengan yang dikeluarkan oleh ini USGS menyebutkan 10 km. Tetapi saya lebih sepakat yang dirilis oleh BMKG 33 km, karena itu memang struktur dari bagian dari Flores B. actras yang mengganggu tatanan tektonik yang ada di bagian utara Ruteng. Ini Pulau Ruteng, kita lihat di sini, ini Pulau Ruteng, dan posisi gempa ada di sini. Kalau kita lihat dari IRIS, ini gempa IRIS, dan IRIS menyebutkan ini rangkaian gempa, dan dia mengambil source-nya, seingat saya, dari USGS. Ini dia ngambil source-nya dari USGS, kemudian ditampilkan dalam bentuk tampilan seperti ini secara global, dan yang berwarna merah ini yang terjadi dalam beberapa jam yang lalu atau dalam hari ini gitu ya, dalam 24 jam terakhir. Kemudian yang warna orange itu yang terjadi kemarin, kemudian yang warna kuning itu terjadi dalam 2 minggu terakhir, dan warna ungu itu terjadi dalam 5 tahun terakhir. Ini berdasarkan gambaran yang terlihat di IRIS. Kemudian kalau kita lihat di rjs.com, nah ini kita lihat dari rjs.com, ini gempa yang terjadi di wilayah Ruteng di sini. Nah, kalau kita lihat di sini sebuah profil tektonik ya, ini bagian dari pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Ini bagian dari lempeng Eurasia. Anda perhatikan di sini, kita bisa melihat ini bagian dari lempeng Eurasia di sana. Kemudian ini bagian dari lempeng laut Filipina. Kemudian bagian sini ini lempeng dari Pasifik. Sehingga bisa kita katakan bahwa Indonesia secara regional dipengaruhi oleh aktivitas 4 lempeng tektonik. Lempeng Indo-Australia, bagian dari lempeng Eurasia, ini Filipina, dan ini lempeng Pasifik. Jadi ada 4 lempeng tektonik utama dunia yang mempengaruhi tatanan tektonik di Indonesia. Implikasi dari interaksi lempeng ini adalah terbentuknya gunung api dan gempa bumi tentunya. Baik, saya pikir itu sedikit catatan dari saya tentang gempa yang terjadi hari ini. Di Ruteng terjadi rangkaian gempa, diawali dengan gempa 5,8, kemudian 5,1, 5,4, 5,1, dan 5,0. Jadi ada 5 kejadian gempa yang memiliki magnitudo lebih daripada 5 terjadi di Ruteng berdasarkan informasi dari BMKG. Dan gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik di bagian utara Flores, atau juga bisa disebut dengan, atau sering disebut dengan Flores B. actras. Terima kasih, salam sehat selalu.